Dari banyak atlet yang sukses adalah orang atlet-atlet yang punya tekad untuk sembuh dan bisa kembali bermain. Kita orang timur, bagaimana bergaul, membawa diri dengan baik, itu dulu. Preskon, gitu kan, saya bilang ajak-ajak lah, saya bilang gitu kan sambil bercanda. Ternyata didengar sama coach Tengku. Oke guys, ketemu lagi bersama Amkamsa di Amka Story 23. Kali ini, konten kali ini kita akan melihat pertarungan badminton, tapi bukan di lapangan bola, antara Bang Rico Ceper berpasangan dengan Dr. Sabto Aji dan juga melawan Sahar Ginanjar dan juga Rizky Darmawan, kiper. Skor sudah last 1-16. Jadi di sini saya hanya menjadi seorang wasit karena saya wasit netral. Apapun saya akan menjadi netral. Habis 2-0 dimenangkan oleh pasangan Bang Rico Ceper dan juga Dr. Sabto Aji. Kita bertamu ke kandang Bang Rico Ceper. Nah, di sini ada pemberian dari Coach Akmal nih. Bisa dong, pizza dong. Pizza tuh Coach Akmal. Soalnya saya rasa nggak level. Main nih, makan pizza kita main. Pencitraan dulu. Kita pemain, babak pertama dulu pencitraan. Pencitraan dulu. Pencitraan dulu. Dr. Sabto, kita menang. Jadi malam takbiran kita olahraga dulu karena besok akan banyak makan daging sapi dan daging kambing pastinya. Jadi saya akan menjadi wasit lagi. Kita bisa lihat. Oke teman-teman, pertandingan tadi dimenangkan oleh Sri 1-1. Set kedua dimenangkan oleh Rizky dan juga Sahar. Kita akan ngobrol dulu bersama Dr. Sabto Aji. Nah ini dokter nih salah satu ketua perkumpulan khususnya untuk Bintaro FC, di mana dokter ini adalah dokter dari para pemain yang pernah cedera dan sudah dioperasi. Dan akhirnya membuat lapangan Marabunta dengan warga untuk para pemain bisa latihan ya dok ya. Nah apa yang membuat dokter makin cinta akan dunia sepak bola? Awalnya sih karena saya berhubungan dengan banyak pasien atlet sepak bola. Kemudian supaya tahu bagaimana sepak bola itu, jadi saya harus menyelami permainannya itu sendiri gitu. Jadi kebetulan ada lapangan di satu kampung Marabunta namanya. Kemudian saya mengajak warga untuk memperbaiki lapangan itu sehingga para pemain bola atau penggila bola bisa bermain bola, satu dengan senang, dua dengan aman, sehingga risiko cedera itu bisa kita hindari gitu. Tapi dokter melihat pemain-pemain yang sudah selesai operasi dan masa penyembuhan, bagaimana dokter lihat? Jadi salah satu yang saya kagumi dari para pemain itu adalah tekad untuk bangkit. Cedera ya sudah gitu, tidak perlu ditangisi, tidak perlu dipikirkan terlalu dalam, tapi bagaimana menyelesaikan cedera itu sehingga bisa kembali untuk bermain dan berprestasi kembali. Nah, jadi salah satunya kalau memang harus operasi, operasilah.
kalau kemudian harus menjalani proses pemulihan, jalanilah dengan baik. Dan dari banyak atlet yang sukses adalah orang atlet-atlet yang punya tekad untuk sembuh dan bisa kembali bermain. Itu tadi penjelasan dari dokter. Nah, apakah salah satu pasien dokter adalah mantan pemain juga yang sekarang menjadi coach? Ya, Yang di samping dokter ini, apakah mantan pasien dokter juga? Saya bukan mantan pasien. Tuh, jadi di sini ada coach Akmal. Ini coach dari Bintaro FC. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bintaro FC itu dibuat oleh dokter dan juga coach Akmal, Bang Riko. Saya hanya menjalankan tugas, akhirnya berkumpullah pemain-pemain yang ada tinggal di Tangerang Raya dan sekitarnya. Sebentar itu. Oh ya, itu ada orang mau main. Nah, kita akan bertanya ke Rizky ya. Jadi saya lihat tadi ini pukulannya ini bukan sembarang pukulan ya. Jadi kayaknya dia bekas di, kalau sepak bola kan SSB. Kalau bulu tangkis apa ya? PB. Nah, saya akan bertanya nih, persiapan dia sebelum kumpul bersama Sulut ya. Sulut itu Sulawesi Utara United ya. Nah, apa persiapan Rizky selama pandemi ini? Ya, persiapannya latihan aja sih. Paling latihan juga sama yang tadi Bang Hamka bilang, ada Bintaro FC juga kan. Latihannya selain itu juga ada virtual meeting, latihan virtual. Kadang ada Rabu pagi itu pertemuan sama beberapa pemain yang domisili Jakarta. Oh, jadi itu program dari Coach Ricky ya. Nah, itu rencana tanggal berapa kumpul? Rencana tanggal 14. Tanggal 14 pemirsa, teman-teman gaskan dia. Jadi Sulut ini rencana kumpul tanggal 14 dan saya doakan khusus buat Rizky dan tim Sulut karena Sulawesi hanya satu sekarang Liga 1, dari dulu ya TSM kan. Semoga di Sulawesi Utara khususnya kota Manado itu akan ada klub untuk Liga 1. Amin. Nah, abang kok bisa dijuluki di dunia kartisan sendiri ya, khusus ya, sejuta klub? Ya belajar dari senior-senior. Saya junior Pak. Tuaan gue sih. Jadi belajar lah, mungkin ada Bang Ricky Yakobi. Oh. Sini naik sini. Motor naikin. Ada Ricky Yakobi dan lain sebagainya, bahwa ternyata lebih dari sekedar permainan. Yang saya tahu adalah kita orang timur. Bagaimana bergaul, membawa diri dengan baik, itu dulu. Jadi kita diajak gabung atau bergabung dengan komunitas bola, happy, fun, silaturahimi gitu. Kalau masalah bisa main bola, masalah dia artis, masalah itu udah kesekian. Tapi ketika kita punya attitude yang baik, pandai membawa diri, Akhirnya insya diajak Allah, orang terus. ajak sini, ajak sini, mulut ke mulut, ajak ke sini, mulut ke mulut, ajak, jadi banyak. Tapi kalau saya dengar itu dalam satu hari itu abang ini bisa 4 klub yang dia main. Bisa itu dari jam 1 itu sampai jam 6 tuh pasti main. Nah, Mati. yang buat saya bingung tuh beda cepet aja itu berubah dia, bisa pindah. Itu bagaimana, ceritakan dulu Pak. Ya kan? Ini curhat dia, bohong. Enggak, kadang-kadang kan dalam hari yang sama ada 2 atau 3 ada sahabat-sahabat kita ngajak main gitu. Ya udah, mana duluan janji ya saya berangkat. Walaupun nggak dikasih transport, ya udah, karena komitmen kan. Ini masalah integritas. Tapi kalau semuanya ini ngasih, ya jujur kita ngasih, cari yang gede. Ini gocap, ini cepet, ini 150 lah. Tapi yang saya salut ini ke Bang Riko ini di usia yang 47. 7 loh ini teman-teman. Kemarin kita uji coba sama soccer. Jajang sempat bilang, wah ngeri Bang Riko ya pegang bolanya, padahal usianya udah tua. Waduh. Iya kan, udah 47 ini enggak gampang. Dan dia bisa ini bermain satu hari itu 2. Pernah cerita dengan saya. Nah itu menjaga stamina sendiri bagaimana Bang? Jadi Ya, sama. buat contoh adik-adik yang baru naik jadi pemain liga ini kan. Ya betul. Yang pertama sama kayak Cap Hamka ini. Kalau saya di kedokteran juga udah ada medis ya, science ya, ini ilmu. Tidur yang cukup alias istirahat yang baik. Lebih-lebihnya ya lifestyle, pola hidup, makan yang bagus, asupan yang seimbang ya, yang seimbang, bergizi. Apalagi ya, tidur yang cukup, latihan, rajin nambah. Di seluruh dunia yang gue tahu, atlet bola, basket, bulu tangkis, di mana-mana kalau pengen memang yang terbaik di antara teman-temannya, mereka suka latihan sendiri, nambah, entah itu treadmill, jogging, entah itu renang,
ujung-ujungnya misalnya ke VO2 max ya, VO2-nya bagus, dia latihan mungkin nggak istimewa tapi punya kelebihan dibandingin teman yang lain. Untuk sisi yang lain, skill bolanya mungkin nggak bagus tapi mungkin staminanya bagus. Yang repot kan gini, skill kita udah nggak bagus, nggak pernah SSB, staminanya jelek, temperamental, wah itu udah susah. Nah, karena saya percaya Bang Riko ini teman-teman dia ini juara dunia di dunia olahraga ya, satu Bang Taufik Hidayat. Jadi kita harus belajar karena Betul, mentalnya bagus. Abang ini bisa juga mendengarkan sisi positif dari Benar. Bang Taufik ya, apalah kayak Ya. kedisiplin. Disiplin. Taufik dia tuh disiplin. Bang Hamka juga. Bagaimana kalau dari mulai terkecil, salah satu bentuk menghargai orang lain adalah ketika dia tepat waktu. Kan di agama juga, kalau saya di Islam kan diajarin, yuk sholat pada tepat waktunya. Itu dari agama pun udah ada. Jadi janji ketahuan bagaimana. Kalau lo latihan kan gini, kita kadang-kadang yang bikin program. Oke. Kita, aku mau jogging, aku mau sepedaan, monggo belajar tepati dengan apa yang kita omong. Oke. Kadang-kadang kalau pelatih yang ngasih aku malas, soalnya pelatih sih yang ngasih program aku malas. Nah sekarang kita bikin sendiri macam mana kalau sampai kita nggak tepati. Oke. Jadi coba disiplin sama apa yang sudah berkomitmen dengan apa yang sudah Anda lakukan, itu yang bisa bikin Anda bisa lebih maju apapun bidangnya. Sekarang saya bersama, kalau saya sekarang manggilnya coach karena beliau ini sudah menjadi pelatih usia U20 Persija Elite Pro Academy dan juga mantan idola PSM Makassar. Nah, saya akan bertanya apa kegiatan Abang ini selama pandemi ini, kan libur nih Persija. Nah, sebagai mantan pemain apa kegiatan Abang? Oke, makasih Bro Hamka, Cap 23. Kegiatan saat ini saat pandemi kita isi waktu paling kalau Elite Pro Academy masih virtual training. Terusnya palingnya kita kondisi-kondisi aja masih main bola sama All Star sama Persija Glory, masih ada aktivitas kemarin habis dari Bandung, terus terutama sama Bintaro FC. Banyak nih teman-teman yang di Makassar, supporter Makassar juga Aku. merindukan Bang Akmal ini kan. Apa yang Bang Akmal rasakan ketika merantau ke kampung halaman saya? Oh, itu luar biasa. Tuh kan, Pokoknya. karena idola di sana. Luar biasa. Waktu muda buset dah gantengnya minta ampun, klimis rambutnya ya kan. Luar biasa kalau di sana kampung halaman Makassar tuh saya juga menganggap kampung halaman saya yang kedua. Di sana terutama makanannya, kulinernya Bang Hamka ya kan, contohnya ya. Terutama di sana atmosfer supporternya luar biasa sambutannya. Walaupun saya orang Betawi, orang Jakarta, di sana saya sambut dengan sangat hangat. Abang berapa tahun? Di sana 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun Lama. 2005 2006. Di sana alhamdulillah membawa PSM Makassar masuk 8 besar. Apa target Abang selanjutnya di dunia pelatih? Di dunia pelatih kita sih nggak ngoyong-ngoyong, pasti kita harus terus belajar untuk proses kepelatihan. Ya insya Allah nanti dari Elite Pro Academy siapa sih nggak pengen ngelatih di Liga 1 atau Liga 2, insya Allah. Tapi kita butuh proses dan kita butuh banyak belajar dan belajar. Amin, amin. Kita doakan mantan-mantan pemain yang baru dekade 2000-an bisa menjadi pelatih top di klubnya masing-masing. Amin. Teman-teman, satu lagi pecinta PSM juga yang rindu dan juga tentunya di Jackmania. Saya akan ngobrol-ngobrol juga bersama salah satu kiper kurang. Dia adalah Sargi Nanjar. Ini dia nih ya. Ini, waduh, idola aing nih, ya kan? Bagaimana kabarnya nih? Baik ya. Bang Sarni kan sempat jadi idola di kampung halaman saya, ya kan? Apa yang Sar Ginanjar rasakan ketika membela sebuah klub besar PSM Makassar waktu itu? Alhamdulillah kayak pertama awal saya ke sana datang itu disambut baik. Animo supporternya sangat fanatik, nggak tertinggal sama klub-klub yang besar seperti Persija, Persib Bandung, Arema, semua sama. Dan di sana juga kita tahu PSM juga punya sejarah yang bagus, dia termasuk tim yang tua di Indonesia, jadi bangga lah pernah masuk di PSM karena itu salah satu klub besar dan tertua di Indonesia juga gitu. Nah, kepindahan ke Persija ini kan sempat ada sesuatu
gonjang ganjing ya kan. Nah, kenapa kok Sahar bisa memilih Persija saat itu? Pas PSM itu main lawan Persija di Bantul. Itu kan mau putaran pertama mau habis, kalau nggak salah 4 pertandingan lagi. Pas itu kita official training, saya ngobrol sama Maman, kebetulan Bang Maman juga lagi preskon, kebetulan saya bilang ajak-ajak lah, saya bilang gitu kan sambil bercanda. Ternyata didengar sama Coach Teko. Terdengar itu karena kan yang preskon kan pasti ada pemain sama pelatih yang mau main sama pelatih kan. Akhirnya dia dengar, hanya Maman siapa itu Man, mungkin ditanya cari info. Setelah beres lawan Persija itu nggak lama, beberapa hari kemudian ada telepon dari manajer dari Pak Gede waktu itu. Dia tanya, Sar, kamu mau main di Persija? Boleh Pak, saya bilang gitu. Ya udah, nanti saya hubungi Manajemen. Akhirnya PSM. peminjaman itu. Akhirnya dipinjam. Karena ingin mencari jam terbang ya. Ya, alhamdulillah pas di Persija diberikan kepercayaan. Banyak diberikan kesempatan. Setelah pertama dimainkan, alhamdulillah tampil bagus. Pelatih percaya, akhirnya dimainkan. Jadi buat teman-teman supporter Makassar, Bang Sahar sangat berterima kasih dengan sambutan kalian ketika dia membela PSM. Nah, sekarang Bang Sahar ini sudah menjadi idola The Jackmania. Nah, di Persija ini kan ada seorang Andri Tani yang notabene adalah kiper tim nasional. Nah, bagaimana seorang Sahar ini bisa untuk bersaing mendapatkan posisi inti? Nah, sebagai pemain kan kita itu ingin menjadi pemain inti kan. Nah, itu bagaimana untuk menghadapi situasi seperti itu? Jadi saya sekarang tuh mungkin udah beberapa klub main ya Kep ya. Jadi di setiap klub saya ambil pengalaman, saya ambil pelajaran, ambil situasi yang memang mana kalau saya berbuat seperti ini imbasnya seperti ini, kalau saya melakukan hal bodoh nanti imbasnya ke saya sendiri. Jadi semenjak saya masuk Persija, yang namanya saya itu tidak pernah anggap Andri Tani saingan. Saya tidak pernah anggap dia itu saya susah main nih kalau ada dia, enggak juga. Tapi plusnya saya mungkin ada di Persija, saya bisa bantu Persija di saat mungkin Andri Tani ke timnas. Kesempatan itu bukan berarti saya ambil saya main bagus nanti Andri Tani kegeser, tidak. Karena satu, pemikiran saya rezeki itu udah diatur. Yang penting bagaimana caranya saya bisa memberikan yang terbaik buat klub sehingga imbasnya itu akan nanti balik lagi ke saya. Saya pernah dikasih tahu sama Bang Joyce Sorongan. Dia bilang, Sahar, kamu tetap tunjukkan yang terbaik, walaupun kamu main bagus besok cadangan lagi, bukan berarti kamu main jelek. Tetapi kamu harus tetap berpositif thinking dan juga nothing tulus. Di saat kamu main, mungkin kamu bagus. Jadi orang supporter yang menilai. Ya, jadi orang itu tidak akan istilahnya menganggap kamu kiper cadangan tapi jelek. Walaupun kamu cadangan, kamu main bagus, orang itu akan terbuka matanya. Sama dengan supporter The Jack ini, walaupun Sahar sebagai cadangan tapi mengidolakan seorang Sahar. Itu yang saya lihat di berita-berita ya kan, bahwa kasih kesempatan Sahar. Kalau memang itu rezeki buat saya masuk timnas, saya nggak akan sia-sia. Yang penting, apalagi pelatih sekarang baru, liga belum dimulai. Kemarin kan udah dimulai keburu stop. Jadi pelatih itu tidak melihat. Kalau misalkan ada kesempatan saya dimainkan, walaupun saya cadangan di tim Persija, tidak menutup kemungkinan pelatih itu yang cadangannya juga bagus kok. Bisa saya panggil coba untuk seleksi misalkan. Nanti kita compare sama yang kiper yang dipanggil, kan tidak ada kemungkinan. Kita doakan teman-teman, semoga Sahar Ginanjar ini bisa mencicipi persaingan di tim nasional dan juga bisa menjadi kiper
inti juga di Persija. Terima kasih atas waktunya. Jaga terus kesehatan, tetap sportif. Gaskan. Gaskan.